Iki sing bakal nglayani kue. Kue ngombe berarti kue wis janji. 10 tahun. Sugih, kuoso lancar. Tapi anakmu siji bakal tak enggo. Selamat datang. Kembali lagi bersama Nyi Kliwon di 5 menit merinding. Dulu sekali sebelum Juwana ramai oleh kapal-kapal asing dan pabrik garam, terdapat sebuah pulau kecil yang oleh nelayan lokal disebut Pulau Seprapat. Pulau itu bukan sembarang daratan. Ia adalah warisan, atau mungkin lebih tepat disebut kutukan. Konon, pada zaman pelayaran besar ketika Dampo Awang singgah di pesisir Jawa, dia terpaksa meninggalkan 1/4 harta kekayaannya di pulau itu. Bukan karena gentar oleh badai atau pasang, tapi karena ada sesuatu yang tinggal di sana. Sesuatu yang bahkan Dampo Awang sendiri tak ingin membawa pulang. Dan sejak hari itu, pulau itu mulai disebut-sebut dalam bisikan. Dikenal dengan satu nama, tempat pesugihan kera. Sebut saja Kampung Tunggul Wulung, sebuah desa kecil di ujung Muara Juwana, terisolasi oleh rawa, jalan tanah, dan cerita-cerita yang sengaja dilupakan. Tak ada sekolah, tak ada listrik, dan jika malam turun, satu-satunya cahaya hanyalah lampu senter atau api dari tungku yang belum padam. Di sanalah Rahmat tinggal, seorang lelaki muda, usia tak lebih dari 30, tubuh kurus, kulit gelap terbakar panas, dan mata yang tampak menyimpan kelelahan yang terlalu tua untuk usianya. Dia bekerja sebagai buruh angkut di pelabuhan. Upahnya cukup hanya untuk membuatnya tetap miskin. Istrinya, Sarni, sedang mengandung anak ketiga, sementara 2 anak lain sering sakit. Air sumur keruh, atap rumah bocor, dan utang pada koperasi kampung mulai berdatangan dengan suara ketukan pintu yang terdengar seperti dentuman palu godam. Malam itu, Rahmat duduk sendiri di warung bambu dekat pematang. Warung itu milik Bu Karminah, janda tua yang terkenal suka menyimpan rahasia. Ia hanya pesan kopi pahit. Kepalanya menunduk, tangannya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena ketakutan akan esok hari. Lalu tiba-tiba seseorang duduk di depannya. Diam, tak pesan apapun, tak berkata apapun. Rahmat mencoba menoleh, tapi tidak bisa. Lehernya seperti dikunci rasa takut yang mendadak muncul begitu saja. Akhirnya, lelaki tua itu berbicara. Suaranya berat seperti suara kayu tua digesek perlahan. Miskin bisa diselesaikan, tapi mesti wani. Gue pengen sugih toh? Seprapat, kenyang pulo. Tapi ujung ucap sembarangan. Rahmat menelan ludah. Mulutnya kering. Ia ingin bertanya, siapa lelaki ini? Tapi belum sempat ia bicara, orang itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja dari bangku kayu di hadapannya. Yang tertinggal hanyalah bekas dudukan yang masih hangat dan sehelai bulu kera yang menempel di meja. Panjang, kaku, dan berbau amis. 3 malam setelah kejadian itu, Rahmat diam-diam meminjam perahu nelayan tua milik Pak Minah. Ia berbohong kepada istrinya. Katanya ingin ikut nelayan semalam demi tambahan upah. Tapi yang ia tuju bukan tempat tangkapan ikan. Ia menuju Pulau Seprapat. Sendirian, tanpa bekal, tanpa pelindung. Hanya satu kain hitam yang ia temukan digantung di warung yang entah kenapa ia ambil. Malam itu langit mendung, angin pasang.
Tapi laut justru tenang, terlalu tenang, seolah menyembunyikan sesuatu di bawah permukaannya. Pulau Seprapat terlihat dari kejauhan, gumpalan hitam di tengah laut, tanpa lampu, tanpa suara. Hanya bayangan pohon-pohon mati dan pasir berwarna keabu-abuan seperti abu pembakaran. Saat Rahmat melompat turun dari perahu dan menjejakkan kaki ke tanah pulau itu, udara sekitar berubah dingin, sejuk yang bukan dari angin, tapi dari sesuatu yang terasa mengawasi, mengitari, menunggu. Lalu pulau itu berbicara, bukan dengan suara, tapi dengan bisikan langsung ke dalam hati. Sopo jenengmu? Kue arep apa? Sepiro wanimu? Rahmat terpaku. Tulang-tulangnya menggigil, tapi langkah kakinya terus maju, seolah tubuhnya tak lagi miliknya sendiri. Dan jauh di tengah pulau, di balik pepohonan dan batu karang, terdengar tawa rendah menggeram dan panjang. Tawa yang bukan milik manusia. Tanah Pulau Seprapat bukan tanah biasa. Rasanya bukan hanya diinjak, tapi juga seperti sedang menyentuh balik. Licin, lembab, berbau logam. Dan Rahmat merasa setiap langkahnya menghilangkan bagian dari dirinya sendiri. Semakin ia masuk ke dalam pulau, semakin gelap. Padahal malam itu bukan malam tanpa bulan. Langit terbuka, tapi di bawah bayang pohon-pohon aneh itu, seperti cahaya tak berani turun. Lalu, Rahmat melihatnya. Sebuah lingkaran batu di tengah pulau, tertutup lumut dan abu. Di tengahnya, sebuah pohon waru tua berakar mencengkeram tanah, dan batangnya bengkok seperti punggung manusia renta yang sedang bersujud. Dan di bawah pohon itu, duduklah seseorang. Ia bersarung kusam, tubuhnya kecil hampir tak kelihatan. Tapi dari kejauhan, Rahmat merasa pria itu memancarkan tekanan seperti sedang duduk di bawah gunung. Pria itu tidak menoleh, tapi ia tahu Rahmat datang. Jenengmu Rahmat toh? Suara itu serak, dalam, seperti suara dari dalam gua, atau dari kerongkongan makhluk yang tak lagi bisa dibilang manusia. Rahmat diam, tapi bibirnya terasa bergerak sendiri. Nggih. Pria itu mengangguk, lambat, dan mulai mengucap sesuatu mantra dalam bahasa yang Rahmat tak mengerti. Bahasa kuno, bahasa yang terasa menyakitkan meski tak ditujukan kepadanya. Tanah bergetar, reranting berjatuhan, dan dari balik pohon-pohon waru keluar satu sosok. Seekor kera, tapi terlalu besar, sebesar manusia. Dan wajahnya bukan wajah hewan. Wajah itu penuh luka, kulitnya melepuh sebagian, giginya runcing, dan dari matanya mengalir air berwarna hitam. Tapi yang membuat Rahmat ingin muntah adalah wajah itu mirip manusia. Dan anehnya, sedikit mirip dengan wajahnya sendiri. Makhluk itu berjalan dengan tangan dan kaki. Tapi ketika berhenti di depan lingkaran batu, dia berdiri tegak, menatap Rahmat, tanpa suara. Hanya dada yang naik turun seperti sedang menahan marah atau lapar. Pria tua tadi berbicara. Iki sing bakal ngelayani kue. Kue ngombe berarti kue wis janji. 10 tahun. Sugih, kuasa lancar. Tapi anakmu siji bakal tangguh. Ora mati, tapi dudu anakmu meneh. Rahmat seketika tak bisa bicara. Kakinya ingin lari, tapi tubuhnya seperti ditahan sesuatu dari dalam. Otot-ototnya kaku, mulutnya perih, lidahnya berat. Makhluk kera itu maju satu langkah, membuka mulut,
mengeluarkan tempurung kepala berisi air pekat bercampur darah segar. Rahmat tahu, jika dia minum, maka dia telah menjual jiwanya. Jika dia tolak, maka dia tak akan pernah pulang hidup-hidup. Ia menatap tempurung itu, dan ia ingat anak-anaknya. Sarni yang tak tahu apa-apa, dan utang yang akan menenggelamkan hidup mereka sebelum fajar esok. Tangan Rahmat terulur, gemetar. Tempurung itu didekatkan ke mulutnya. 1 tegukan, 2, 3. Lidahnya terbakar. Kepalanya berdengung, dunia berputar. Dan suara-suara mulai terdengar di dalam kepalanya. Jeritan bayi, lolongan kera, dan tawa yang tak berasal dari tenggorokan manusia. Rahmat jatuh tersungkur. Mulutnya berlumuran darah, matanya memutih. Dan dari kejauhan, pulau seprapat tertawa. Kampung itu geger. Rahmat kembali sendirian dengan perahu yang sudah bocor tapi wajahnya berseri. Dan yang lebih aneh, hari berikutnya ia mampu membayar semua utangnya. 2 hari setelah itu, ia membeli tanah milik Pak Lurah yang sebelumnya tidak mau dijual. Seminggu kemudian, dia membangun warung besar lengkap dengan lemari pendingin dan mesin jahit listrik di desa yang bahkan belum dialiri listrik. Lalu nama Rahmat mulai dikenal dari desa ke desa. Dia buka cabang, kirim truk ke kota, dan membangun toko bangunan paling besar di Juwana. Dalam 2 tahun, Rahmat berubah dari orang yang hidup dari sisa ikan pelabuhan menjadi orang terkaya sekecamatan Juwana. Tiap hari tamu berdatangan, tiap malam pesta kecil digelar, tiap minggu uang mengalir seperti air. Tapi ada sesuatu yang tidak tampak dari luar, dan hanya istrinya Sarni yang tahu. Sejak malam Rahmat kembali dari laut, setiap malam Jumat Kliwon, suaminya berubah. Kadang dia bicara sendiri, kadang tertawa lalu menangis. Kadang berdiri di atas atap rumah, telanjang dada, menghadap ke arah muara, membaca sesuatu dalam bahasa yang bahkan Sarni tak bisa tiru suku katanya. Lalu anak sulungnya Dira, yang waktu itu baru berusia 5 tahun, mulai menunjukkan keanehan. Anak itu sering duduk di pojok ruangan, bermain dengan sesuatu yang tak terlihat. "Itu ada Om Gung," katanya suatu malam. "Om Gung matanya merah, tapi dia lucu. Dia suka lompat-lompat. Tapi Om Gung gak suka ibu." Sarni menangis diam-diam. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Dira mulai mengunyah rambutnya sendiri atau menggambar kera hitam dengan gigi runcing di dinding rumah menggunakan arang dapur. Pernah suatu ketika, Sarni mengintip Dira saat malam, dan dia melihat anak itu berbicara dengan bayangan besar di pojok kamar. Bayangan itu bergerak, padahal tidak ada cahaya. Dan Rahmat bukannya tidak tahu, dia melihat semua itu, tapi yang keluar dari mulutnya hanya 1 kalimat. "Wes, iku bagiane, dudu anakmu meneh iku anak seperapat." Warga mulai curiga, mulut-mulut mulai berbisik, tapi tak ada yang berani terang-terangan bertanya. Karena setiap orang yang membicarakan Rahmat terlalu sering, pasti akan tertimpa kemalangan. Ada yang jatuh dari pohon, ada yang tangannya patah tertimpa bata. Ada pula yang anaknya kesurupan menyebut nama Lodang. Dan satu hal yang paling mencolok, wajah Rahmat mulai berubah. Meskipun hartanya makin banyak, badannya makin kurus. Punggungnya membungkuk, telinganya penuh rambut tebal, kulitnya menghitam, kasar, dan pori-porinya seperti membuka
seolah tubuh manusia tak lagi sanggup menahan roh yang menumpang di dalamnya. Malam ketiga, tahun ke-10, Sarni terbangun oleh suara tangisan di halaman. Ia keluar rumah dan menemukan Dira hilang. Yang tersisa hanyalah bekas cakaran di tanah, dan di pagar bambu tergantung seikat rambut anak kecil diikat dengan tali dari kulit kering. Sarni berteriak. Rahmat hanya duduk memeluk lutut, menyebut satu kalimat berulang-ulang seperti orang gila. Janjiku wis ditagih. Setelah Dira menghilang, rumah Rahmat seperti dikosongkan nyawanya. Sarni tidak lagi berbicara. Dia hanya duduk di tikar tua sambil menatap pintu yang tidak pernah terbuka. Dan Rahmat berubah. Dia tidak lagi pergi ke toko, tidak melayani tamu, tidak menyentuh uang. Hari-harinya dihabiskan dengan menggambar sesuatu di tanah halaman. Lingkaran-lingkaran aneh, huruf-huruf yang tak dikenal, dan jejak-jejak kaki yang bukan milik manusia. Malam Jumat Legi, warga melihat Rahmat berjalan ke arah muara, sendirian, membawa sesajen dari darah ayam hitam, bunga 7 rupa, dan rambut anak kecil. Dia sepertinya mencari pengganti, bukan untuk menebus dosanya, tapi untuk menunda kutukannya. Dia mulai menculik hewan peliharaan warga, kucing, ayam, anak kambing, dan ketika itu tidak cukup, dia mencoba membawa anak-anak kecil dari kampung sebelah. Untungnya gagal, tapi sejak malam itu, warga mulai mengusir Rahmat secara terang-terangan. Sarni akhirnya meninggal. Tubuhnya ditemukan di sumur belakang rumah, terendam bersama potongan kertas bertuliskan, "Ampuni aku ya Allah, suamiku bukan manusia lagi." Rahmat menghilang. Rumahnya kosong, lantainya penuh bulu, dindingnya tercakar, dan di langit-langitnya ada jejak tangan, bukan ke bawah, tapi ke atas. Warga menduga dia bunuh diri, atau kabur, atau bahkan kembali ke Pulau Seprapat. Dan benar saja, beberapa nelayan mengaku melihat sosok berjalan di tengah laut tanpa perahu, tanpa suara, menuju pulau. Dan 2 minggu kemudian, saat air laut surut, terlihat sesuatu di pinggir Pulau Seprapat. Sebuah patung batu berwujud manusia berjongkok, tapi kalau diperhatikan dari dekat, kulitnya berbulu, telinganya runcing, matanya kosong, dan di punggungnya ada ekor yang membatu setengah. Tangannya menengadah, seolah masih menanti tumbal berikutnya. Pulau Seprapat kembali diam, tapi desa-desa di sekitar muara tahu kutukan itu tidak selesai. Dia hanya beristirahat. Kutukan tidak pernah hilang. Ia hanya berpindah tubuh. Dulu Rahmat, kini entah siapa. Pulau Seprapat bukan hanya tempat. Dia adalah perjanjian. Dia adalah penjaga rahasia, dan dia akan terus menagih. Selama manusia masih percaya bahwa kekayaan bisa datang tanpa kerja, dan bahwa harga yang harus dibayar hanya sekedar nyawa. Cerita ini mungkin terdengar seperti dongeng tua, tapi bukankah begitu cara kutukan bertahan hidup? Ia menyamar sebagai legenda, sebagai cerita horor, tapi di balik semua itu tersimpan kebenaran kecil yang kita tolak percaya, bahwa di dunia ini tak ada yang benar-benar gratis, apalagi soal kekayaan. Semua yang kita minta pada kegelapan pasti akan ditagih kembali, entah dengan harga atau dengan darah. Jangan pernah meminta pada sesuatu yang tak kalian pahami, karena tidak semua berkah itu berasal dari Tuhan, dan tidak semua mimpi itu pantas dikejar, terutama jika jalannya menuju kegelapan. Jika kalian merasa hidup kalian terlalu sulit, ingatlah,
Lebih baik miskin dalam damai daripada kaya karena kutukan. Bersama Nick Kliwon, sampai jumpa di episode mencekam selanjutnya di 5 menit merintih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika kalian mempunyai cerita seram yang ingin kalian bagikan, kalian bisa menghubungi email yang tertera. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.